Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Fahira. Saya dari kelas DSD 5 Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya bersama rekan saya Ahmad Balian akan menjelaskan hasil dari makalah rencana pembelajaran yang telah kami susun. Baik, pertama-tama saya Nisha Fahira. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan kata kerja operasional. Baik. Pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kata kerja operasional kognitif yang memiliki 6 jenjang kemampuan. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Selanjutnya, jenjang yang kedua yaitu pemahaman atau comprehension, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang dapat disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Yang ketiga ada penerapan atau application, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, dan teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat ada analisis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis ada 3, yaitu yang pertama analisis unsur, yang kedua analisis hubungan, yang ketiga analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Yang kelima ada sintetis, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggambarkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Baik, yang terakhir ada evaluasi atau evaluation, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ini adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga peserta didik mampu mengembangkan kriteria atau patokan untuk mengevaluasi sesuatu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang domain afektif. Domain afektif ada internalisasi, sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi apabila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. Domain afektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan, yaitu sebagai berikut. Domain afektif yang pertama yaitu menerima atau receiving, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Yang kedua ada kemauan menanggapi atau menjawab atau juga responding, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik atau tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemauan peserta didik untuk menjawab secara sukarela atau membaca tanpa ditugaskan. Yang ketiga ada menilai atau following, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek fenomena atau tingkah laku tertentu secara konsisten. Yang terakhir ada organisasi atau organization, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Selanjutnya yaitu domain psikomotorik, yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Perubahan pola gerakannya minimal 30 menit. Kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kelompok keterampilan masing-masing, yaitu sebagai berikut. Pertama ada muskular atau motor skill, meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua ada manipulation of materials or objects, meliputi mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang terakhir ada neuromuscular coordination, yaitu meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Balian. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Balian, saya dari PGSD semester 5 dengan NIM 2019820131. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi, pedagogi, content, knowledge. Ya, yang pertama itu ada teknologi knowledge, yaitu
pengetahuan calon guru tentang apa dan bagaimana, yaitu software ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk model pembelajaran gitu. Dan juga kemampuan yang harus kita dorong sebagai pendidik untuk lebih tahu teknologi seperti apa yang lebih efisien dan lebih ampuh untuk pembelajaran. Seperti yang udah kita tahu, pembelajaran teknologi di zaman ini itu sudah berkembang begitu pesat dan sudah begitu maju. Lalu yang kedua, ada pedagogical knowledge, itu dimana kita sebagai guru atau calon guru, kita harus bisa mengetahui karakteristik siswa ataupun cara mengajarnya dan apa hasil dari pembelajaran yang udah kita lakukan untuk si murid ini. Apakah emang pembelajaran yang sudah kita lakukan ini sudah efisien ataupun sudah lebih baik, atau justru malah menurun dari yang sebelumnya, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga itu ada content knowledge, dimana content knowledge ini kita sebagai guru harus mempunyai kemampuan untuk memahami substansi atau inti dari materi tersebut gitu. Jadi ketika kita menjelaskan daripada materi-materinya, kita sudah paham betul dan sudah memahami apa isi dari kandungan materi yang ingin kita ajarkan. Begitupun materi-materinya itu pasti berbeda ya setiap jenjang pendidikan. Contohnya pendidikan MTK itu pas lagi sekolah dasar ataupun sekolah menengah itu beda jenjangnya begitu. Lalu kemudian ada teknologi content knowledge, dimana ketika guru ingin menyampaikan gitu, itu harus dibarengi dengan media-media tadi gitu. Seperti medianya itu dengan menggunakan teknologi. Jadi guru itu juga memanfaatkan teknologi untuk bahasanya menyampaikan materi-materi yang ingin disampaikan gitu. Jadi menyampaikan materinya itu menggunakan teknologi ataupun kayak media-media pembelajaran kayak contoh PPT ataupun kayak share screen, seperti itulah. Nah, kemudian ada yang namanya pedagogic knowledge. Nah, pedagogic knowledge itu kita sebagai guru ketika ingin menyampaikan materi itu bagaimana caranya kita juga harus memahami dan membaca betul situasi, keadaan ataupun karakteristik dari setiap siswanya, ataupun membaca apakah dalam waktu kurun kemarin ini atau sebelumnya diajarkan itu kita mengalami penurunan ataupun kenaikan dalam pembelajarannya. Nah, itu juga harus kita lihat. Jadi itu yang dinamakan pedagogic content knowledge. Nah, lalu kemudian ada namanya teknologi pedagogic knowledge, di mana mengidentifikasi hubungan timbal balik antara teknologi dan pedagogik. Itu juga merupakan kemampuan guru untuk memilih dan memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Jadi sebagai guru itu kita bagaimana caranya harus pintar-pintar memilih teknologi yang seperti apa yang bisa kita gunakan untuk mengajar, seperti yang udah tadi kita bahas di teknologi content knowledge. Oke, yang terakhir di sini ada teknologi pedagogi content knowledge. Nah, teknologi pedagogi content knowledge ini adalah gabungan dari 3 unsur dalam pembelajaran tadi. Teknologinya, teknologi knowledge, pedagogi knowledge, dan content knowledge. Bagaimana caranya kita sebagai guru ataupun calon guru ketika ingin menyampaikan sesuatu, kita juga sudah paham betul terkait isi materi yang akan kita sampaikan. Lalu setelah kita memilih juga teknologi seperti apa yang lebih ampuh untuk mentransformasikan ilmu-ilmu kita kepada peserta didik gitu. Dengan harapan gabungan dari ketiga unsur ini bisa membawa perubahan atau menjadikan proses pembelajaran itu lebih efisien dan lebih bagus lah bahasanya, seperti itu. Oke,
Cukup sekian persentase dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.